نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di awal setiap khutbah khatib senantiasa berwasiat kepada diri saya pribadi khusus dan kepada para hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, terus-menerus meningkatkan amaliyah ibadah kita, terus-menerus meningkatkan rasa ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berikhtiar untuk menempuh jalan agar kita dalam setiap saat, dari detik ke detik, dari menit ke menit, semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, insya Allah tidak lama lagi minggu depan, kalau menurut perhitungan pemerintah mungkin sekitar tanggal 18 atau tepatnya hari Kamis, kita akan ketemuan bulan Ramadan. Harapan terbesar adalah kita bisa menemui bulan Ramadan tersebut dan kita bisa mengoptimalkan, menggunakan kesempatan atau momentum Ramadan. Momentum itu artinya kesempatan yang sangat besar, momentum Ramadan untuk kita meningkatkan amaliyah ibadah kita. Ada 3 pesan singkat yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan khutbah singkat kali ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kesempatan emas bagi mereka yang dalam beribadah selalu memiliki himmah atau perencanaan. Himmah itu keinginan yang kuat bahwa ketika datangnya waktu ibadah, saya akan melakukan ibadah tersebut. Atas himmah dan keseriusan itu, kalau dalam bahasa ilmu psikologinya disebut dengan intensi, intention, kecenderungan untuk melakukan sebuah kegiatan, dan itu sudah menjadi sebuah keputusan yang tinggal eksekusi ketika waktunya tiba. Itulah Allah sangat mengapresiasi, Allah sangat menghargai orang yang memiliki himmah dalam ibadah. Sehingga dalam sebuah hadis sahih, yang itu salah satunya tercantum dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dijelaskan, disebutkan bahwasanya barang siapa yang berkeinginan, berhimmah melakukan perbuatan baik, dan kemudian ketika datang momennya untuk melakukan itu, dan dia melakukannya dengan diniatkan dulu jauh-jauh hari sebelumnya, maka kata Allah, baginya pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathira. Dari mulai asyar hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathira, kata hadis. Allah akan lipat gandakan 10 kali sampai 700 kali, sampai ad'afin kathira, lipatan yang sangat banyak. Oleh karena itu momentum Ramadan belum tiba, masih ada 1 minggu. Mari kita menyimpan himmah di sini, keinginan yang kuat bahwa nanti bulan Ramadan
berkomitmen untuk melaksanakan puasa Ramadan utuh penuh 1 bulan. Saya merencanakan untuk melaksanakan ibadah 5 waktu secara berjamaah. Saya merencanakan untuk melaksanakan tahajud lebih rajin. Saya merencanakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal sedekah yang lebih baik. Niatkanlah saat ini dengan penuh keseriusan, bukan hanya sekedar keinginan, tapi tidak disertai dengan komitmen, karena Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam diri kita. Ketika kita lakukan itu dan tiba datangnya bulan Ramadan dan kita melakukan apa yang kita komitmenkan dalam 1 minggu kebelakang saat ini, maka insya Allah pahala yang kita peroleh sudah pahala selama kita ibadah di bulan Ramadan. Amal sunnah dilipat gandakan seperti amal wajib. Amal wajib dilipat gandakan 70 kali plus ada himmah yang kita niatkan saat ini sebelum Ramadan tiba. Jadi mari kita niatkan di hati kita masing-masing, ya Allah, insya Allah di bulan Ramadan saya meniatkan dan berkomitmen untuk puasa 30 hari atau 29 hari penuh. Saya berkomitmen untuk lebih rajin beribadah, sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat sunnah, bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan himmah yang kuat, insya Allah 10 sampai 700 bahkan ila adhafi kathiro akan kita dapatkan. Ketika di bulan Ramadan nanti apa yang kita himmahkan tidak tercapai, kata hadis ini, wa in hamma biha fa'wa wa lam ya'milha, maka ketika kita tidak mengamalkannya karena mungkin ada halangan, maka Allah mencatatnya seperti melaksanakan secara utuh tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Jadi betapa pentingnya kita berhimmah, meniatkan dengan penuh komitmen bahwa kita akan melakukan suatu ibadah di masa yang akan datang. Berikutnya pesan yang kedua, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, momentum puasa di bulan Ramadan adalah ditunjukkan untuk kita meningkatkan kualitas takwa kita. Ketakwaan kita sebagaimana disabdakan difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semuanya berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuan akhirnya, goalnya adalah la'allakum tattaqun. Artinya momentum Ramadan sangat pas kita untuk meningkatkan kualitas mentalitas kita, kualitas pikiran kita, kualitas kalbu kita, dan kualitas niat atau himmah kita. 3 aspek dalam psikologi: pikiran, perasaan, dan niat untuk bertindak. 3 aspek itu sangat tepat untuk kita tingkatkan kualitasnya di bulan Ramadan, karena di sini dalilnya jelas, la'allakum tattaqun. Kenapa bulan Ramadan itu pas untuk kita meningkatkan kualitas mentalitas kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini di luar bulan Ramadan, syaitan berkeliaran dan menggoda kita. Apa alat yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda kita yang ada pada diri kita? Instrumen mereka adalah nafsu. Nafsu itu pembagiannya menurut ulama ada namanya nafsu amarah, ada namanya nafsu lawwamah, ada namanya nafsu mutmainnah. Nafsu amarah itu adalah keinginan, kecenderungan, intensi yang tadi niat bertindak yang mengarah kepada keburukan.
Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang membawa kedamaian, dan nafsu lawamah itu adalah nafsu yang ketika kita melakukan perbuatan buruk kita kemudian menyesali. Akan tetapi ada pembagian nafsu lain yang masing-masing diri kita memilikinya, karena itu sudah sunnatullah. Pembagian para ulama di antaranya ada nafsu hayawaniyah, ada nafsu bahimiyah, ada nafsu syaitaniyah, dan ada nafsu malakiyah. Satu saja biar tidak panjang-panjang. Kita dititipi oleh Allah nafsu hayawaniyah, dari kata hayawan atau hewan. Makanya tidak aneh kita mau tidak mau patut disamakan dengan hewan, dalam artian sama-sama perlu makanan, sama-sama perlu minuman, sama-sama perlu berhubungan badan bagi yang sudah dewasa, dan sama-sama banyak kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu fisiologis yang sama seperti hewan. Standarnya nafsu itu biasa ketika tidak ada tumpangan dari syaitan. Tapi ketika ada tumpangan dari syaitan, maka nafsu ketika kita ingin makan mendorong kita untuk makan berlebihan, bahkan melebihi budget yang kita miliki. Di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, maka kesempatan saat itu kita untuk mengendalikan nafsu hayawaniyah, sehingga keluar dari bulan Ramadan kita akan menjadi jiwa-jiwa yang takwa, yang mampu mengendalikan nafsu hayawaniyah. Yang ketiga, yang terakhir, ada ungkapan dari ahli ilmu kejiwaan. Kata mereka, tanamkan pikiran, engkau akan menuai tindakan. Tanamkan tindakan, engkau akan menuai kebiasaan. Tanamkan kebiasaan, engkau akan menuai karakter. Tanamkan karakter, engkau akan menuai takdir. Bulan Ramadan adalah bulan perubahan. Biasakan sesuatu yang baik, terus lakukan selama 30 hari. Keluar 30 hari akan muncul karakter baik dalam diri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa sarrif qulubana ala ta'atik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.